Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak kelas 4A dan kelas 4B yang solih dan solihah. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu sehat juga ceria. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada siang hari ini, yuk kita mulai dengan mengucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran kita di tema 7 pada subtema 3, yaitu indahnya persatuan dan kesatuan negeriku. Kita masih melanjutkan pembelajaran yang lain. Kalau kemarin kita belajar tentang muatan IPS atau ilmu pengetahuan sosial, sekarang kita akan mempelajari muatan yang di dalamnya mengenai sains atau ilmu pengetahuan alam. Are you ready, guys? Cool. Nah, sebelumnya Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita atau learning purpose kita hari ini. Yang pertama, anak-anak nantinya akan mampu menjelaskan tentang gaya magnet dengan tepat. Yang kedua, mampu menjelaskan tentang gaya gravitasi dengan tepat. Yang ketiga, mampu menjelaskan hubungan antara tekstur permukaan benda dengan gaya gesek dengan tepat. Yang keempat, mampu menjelaskan manfaat gaya gesek dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Nah, semoga apa yang tadi sudah menjadi tujuan pembelajaran kita dapat tercapai dengan baik. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Selanjutnya, Ibu mau tanya nih, kalian tahu nggak sih apa itu magnet? Atau kalian tahu apa itu daya tarik? Atau bahkan keduanya, daya tarik magnet? Nah, anak-anak, sekarang kita akan mempelajari apa itu magnet dan daya tarik magnet. Let's try. Sekarang teman-teman boleh sediakan magnet batang atau magnet mainan. Biasanya yang suka kalian tempelkan pada pintu lemari pendingin seperti ini, atau kalian punya bentuk-bentuk macam-macam bentuk yang lain. Betul? Nah, jika sudah, kalian bisa sediakan benda-benda kecil seperti jarum pentul, peniti, pensil, kerikil, dan daun. Kemudian, benda-benda tersebut kalian letakkan di atas meja. Setelah itu, dekatkan magnet pada benda-benda kecil tersebut. Sudah disiapkan? Jika sudah, silakan kalian coba. Kira-kira magnet tersebut menarik benda-benda yang seperti apa ya? Apa sih yang terjadi saat magnet didekatkan pada benda-benda kecil yang kamu sediakan? Apakah daun dapat menempel pada magnet? Atau kerikil? Lalu benda apa saja yang dapat ditarik oleh magnet? Seperti yang ada pada gambar, magnet hanya menarik benda-benda yang terbuat dari logam. Berarti ketika kamu coba tadi, magnet menarik benda apa saja? Iya betul, ada jarum pentul dan peniti. Kalau kamu tempelkan dia dengan daun, apakah daun akan menempel pada magnet? Tentu saja tidak ya, karena daun tidak terbuat dari logam. Atau menempel pada pensil, pada batu? Iya, tidak ya, karena pensil terbuat dari kayu dan batu bukan berasal dari logam. Oke, kita bisa lanjut. Nah, sekarang anak-anak perhatikan gambar berikut. Nah, di bawah ini merupakan ilustrasi dari
dua magnet. Dua magnet yang dicontohkan di sini adalah dua magnet batang. Kutub yang tidak senama akan tarik-menarik. Namun, kutub yang senama akan tolak-menolak. Coba kalian perhatikan, kalau merah dengan biru dia menempel. Tapi apabila merah dengan merah didekatkan, dia akan tolak-menolak. Nah, kutub yang merah dan biru ini kita namai dengan kutub utara dan kutub selatan. Atau kalau bahasa Inggrisnya North and South ya. Mengapa fenomena tersebut terjadi? Karena dari fenomena tersebut terlihat bahwa garis gaya yang ditimbulkan adalah mengalir dari kutub utara ke kutub selatan. Ya, yang merah itu kutub utara menuju kutub selatan atau yang south ya. Hal ini sudah sesuai dengan teori sebagaimana sifat kutub utara adalah keluar dan sifat kutub selatan adalah masuk. Kalian bisa lihat nih, pada kutub yang berwarna merah atau kutub utara atau north, gayanya ke luar ya, menuju kutub selatan. Kalian lihat kutub selatan atau south di sini tandanya yang berwarna biru, gayanya atau alirannya ke dalam. Maka dari itu apabila kutub utara ditempelkan dengan kutub utara lagi atau merah dengan merah, dia akan bertolak. Tapi jika kutub utara didekatkan dengan kutub selatan atau kutub yang warna merah didekatkan dengan kutub yang berwarna biru, dia akan saling tarik menarik. Sampai di sini bisa dipahami? Oke, kita lanjut. Nah, pada gambar kita akan coba mengisi soal yang ada di buku tematik. Di buku tematik ini, nah, coba kita lihat yang nomor 1. Ujung A magnet 1 didekatkan dengan ujung A magnet 2. Kalau ada ujung A magnet 1, ini kita katakan magnet 1, ujung A, didekatkan dengan ujung A magnet 2. Kira-kira kalau merah dengan merah digabungkan, apa ya yang akan terjadi? Iya, saling bertolak. Saling bertolakan, dia tidak mau berdekatan karena sifat dari kutub berbeda ya. Karena kutubnya bukan berbeda, kutubnya sama-sama alirannya keluar ya tadi ya, kutub utara, sehingga dia tidak akan saling menarik, sama-sama keluar gaya tariknya. Seperti itu. Yang kedua, jika ujung A magnet 1 didekatkan dengan ujung A magnet B, jadi yang warna merah dengan yang warna putih digabungkan, ya seperti ini. Apa yang akan terjadi? Ya, betul sekali. Saling tarik menarik. Karena kutub yang utara mengalir keluar, sedangkan kutub yang B menarik ke dalam. Jadinya dia saling tarik menarik. Nah, yang ketiga, jika ujung B magnet 1 didekatkan dengan ujung A magnet 1, kalau yang B didekatkan dengan yang A, kira-kira apa yang akan terjadi? Akankah saling bertolakan atau saling tarik-menarik? Iya, saling menarik karena kita lihat nih, yang ujung A kan warnanya merah, didekatkan ujung B, berarti dengan putih. Kalau merah dengan putih akan saling tarik
menarik. Nah, ini lihat gayanya. Garisnya saling tarik. Baik, kita lihat yang nomor 4. Jika ujung B magnet 1 didekatkan dengan ujung B magnet 2, apa yang akan terjadi? Ujung B magnet 1 didekatkan dengan ujung B magnet 2. Coba lihat garis yang ini. Apakah dia saling tarik-menarik ataukah saling bertolakan? Ya, good answer. Jawabannya adalah saling bertolakan. Nah, anak-anak, dengan begini kalian memahami ternyata gaya magnet memiliki aliran yang berbeda. Ada kutub utara dan kutub selatannya. Oke. Magnet mempunyai dua ujung berlawanan. Ujung magnet biasa disebut kutub. Dua kutub magnet yang berlawanan itu disebut kutub utara dan kutub selatan. Jika dua magnet didekatkan pada kutub yang sama, kedua magnet akan menolak-menolak. Sebaliknya, jika dua buah magnet didekatkan pada kutub yang berbeda, kedua magnet tersebut akan tarik-menarik. Nah, ini seperti yang tadi sudah Ibu jelaskan. Kalau kutub selatan dengan kutub selatan didekatkan, apakah dia akan saling tarik-menarik? Tentu tidak, karena dia memiliki arah yang sama, arahnya sama-sama ke dalam, jadi dia nggak saling menarik, ya kan? Karena aliran dari selatan itu ke dalam. Tapi kalau misalkan selatan dengan yang warna merah dibalik, dia akan saling tarik menarik karena kutub utara mengalir keluar dan kutub selatan menarik dari dalam, sehingga ketika didekatkan mereka akan menjadi menempel atau berdekatan. Sampai di sini teman-teman paham mengapa bisa terjadi suatu peristiwa tarik-menarik dalam sebuah magnet? Masya Allah, luar biasa, Allahu Akbar. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan pemanfaatan gaya magnet. Interaksi dua buah magnet, misalnya apabila didekatkan, akan menimbulkan gaya. Gaya itu disebut gaya magnet. Jadi, gaya magnet adalah gaya yang dihasilkan ketika dua magnet atau lebih saling berinteraksi. Contohnya apa sih? Nah, ini dia. Biasanya kita sebut benda ini dengan kompas. Kalian pernah melihat kompas? Apa sih kompas? Kompas adalah alat untuk menunjukkan arah. Di mana sih posisi kita? Ya, apakah di daerah selatan, barat, utara, dan arah-arah lainnya. Gaya magnet ini dapat dimanfaatkan, misalnya dalam pembuatan kompas. Kompas adalah alat penunjuk arah utara dan selatan. Pada kompas terpasang sebuah magnet berbentuk jarum. Nah, jarum yang ada di dalam kompas ini terbuat dari magnet. Jika diletakkan mendatar atau tidak bergelombang, jarum kompas akan selalu menunjuk arah utara dan selatan. Maka dari itu juga di belahan bumi kita ada yang namanya kutub utara dan kutub selatan. Nah anak-anak, sekarang kalian perhatikan gambar di bawah ini ya. Di bawah ini ada gambar koin yang dilempar ke atas kemudian jatuh ke bawah. Juga ada gambar pohon dengan buah yang jatuh ke bawah. Mengapa ya hal di samping bisa terjadi? Ya, jadi uang logam dan benda apapun yang kamu lemparkan ke atas akan kembali lagi ke bumi. Karena adanya gaya gravitasi tersebut. Apa sih gaya gravitasi itu? Gaya gravitasi adalah gaya yang disebabkan oleh gaya tarik yang dihasilkan oleh bumi. Gaya gravitasi ini akan menyebabkan semua benda yang berada di permukaan bumi selalu tertarik menuju bumi. Jika tidak ada gaya gravitasi, semua benda yang kamu lemparkan ke atas dapat dengan mudah hilang.
karena melayang di angkasa. Bahkan diri kamu sendiri pun dapat terbang dan sulit untuk kembali ke rumah. Oleh karena itu, gaya gravitasi sangat bermanfaat karena dapat menahan benda-benda agar tetap berada di bumi. Contoh peristiwa sehari-hari yang menunjukkan gaya gravitasi adalah jatuhnya buah yang sudah matang dari dahan pohon ke tanah. Kalau misalkan di bumi tidak ada gaya gravitasi, apa yang akan terjadi ya? Mungkin rumah, pohon, mobil di jalanan bisa saja melayang. Seperti yang ada di luar angkasa. Di luar angkasa adalah ruangan tanpa adanya gravitasi. Maka di luar angkasa semua benda-benda langitnya melayang. Apakah kalian mau tinggal di luar angkasa? Sekarang ayo kita mencoba. Teman-teman boleh siapkan pulpen, sisir, atau buku, atau benda-benda lain yang ada di sekitar teman-teman. Kemudian, setelah terkumpul, rabalah permukaan setiap benda itu. Kemudian, peganglah satu persatu. Apa yang kalian rasakan? Bandingkan hubungan kelicinan permukaan benda yang dengan kemudahan memegang benda tersebut. Bagaimana ketika kalian memegang pulpen, sisir, dan buku? Benda mana yang paling sekali mudah untuk dipegang? Nah, apa yang kalian bisa berikan jawaban? Dari ketiga benda yang sudah kita coba tadi, tidak terasa kalian sedang meragukan mengenai gaya gesek. Setelah kita tadi mempelajari gaya magnet, gaya gravitasi, sekarang kita juga akan mempelajari tentang gaya gesek. Semakin licin permukaan suatu benda, maka akan semakin sulit benda tersebut untuk dipegang. Sebaliknya, benda mempunyai permukaan kasar semakin mudah untuk dipegang. Kekasaran dan kelicinan permukaan benda memengaruhi nilai gaya gesek yang dihasilkan. Gaya gesek adalah gaya berlawanan arah yang dihasilkan oleh suatu benda ke benda lain yang dipengaruhi oleh permukaan benda. Contoh gaya gesek misalnya adalah gaya gesek antara telapak tangan dengan benda yang dipegang, atau gaya gesek antara telapak kaki dengan lantai saat kita melangkah. Nah, itulah kenapa mobil yang bergerak di jalanan yang licin harus diberi gerigi supaya gesekannya semakin besar, sehingga di jalan juga tidak licin dan mobil dapat berjalan dengan baik. Nah, sebagaimana yang dituliskan di dalam Al-Quran, pada Quran Surat Qaf ayat 9, dan kami turunkan dari langit air yang banyak manfaat. Lalu kami tumbuhkan dengan air itu pohon-pohon dan biji-biji tanaman yang diketam. Juga pada Quran Surat Maryam ayat 24-23. Maka Jibril menyuruhnya dari tempat yang rendah. Janganlah kamu bersedih hati, sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawah. Dan goyangkanlah pangkal pohon kurma itu ke arah. Niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak. Di sini dituliskan beberapa, semuanya jatuh ke bawah. Air yang turun dari langit, kemudian juga buah yang turun dari pohon, kemudian juga sungai yang mengalir ke bawah, pohon kurma yang nantinya akan jatuh gugur ke bawah. Semua Al-Quran sudah menjelaskan bahwa yang terjadi tersebut adalah gaya gravitasi atau gaya daya tarik bumi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jazakumullahu khairan katsiran. Sampai di situ penjelasan dari Bu Andin mengenai gaya magnet, gaya gravitasi, dan gaya gesek. Kita juga sudah mempelajari pemanfaatan gaya magnet dalam kehidupan sehari-hari
kemudian juga gaya gravitasi yang sering kita lihat di lingkungan sehari-hari, di dalam kehidupan sehari-hari, dan juga gaya gesek dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak, insya Allah pada hari Senin kita akan melaksanakan penilaian harian tema 7. Untuk hari ini tidak ada tugas, silakan kalian merangkum. Tugasnya tidak ada mengerjakan soal, hanya merangkum saja mengenai gaya magnet, gaya gravitasi, dan gaya gesek yang telah kita pelajari hari ini, dan nanti dikumpulkan di link lapor. Terima kasih. Mohon maaf apabila dalam penyampaian Bu Andin terdapat kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton pembelajaran hari ini. Jangan lupa untuk dibaca dan ditonton lagi ya channel ini, supaya materi yang dipelajari tidak mudah dilupa. Syukron, arigatou gozaimasu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.